Halo teman-teman, hari ini kita akan mengikuti sebuah petualangan seru di lautan yang luas loh. Petualangan ini akan membawa kita ke Teluk Baguala, Nusa Buru, dan juga pantai. Sudah siap berpetualang? Yuk kita ikuti perjalanan buaya tembaga dari awal hingga akhir. Nah, pertama kita berkenalan dulu dengan buaya tembaga yang dikenal sebagai pahlawan bagi semua hewan laut. Buaya yang berwarna kuning dan memiliki tubuh yang kuat, siap untuk melindungi semua hewan laut. Oh iya teman-teman, seperti yang sudah kita tahu, buaya tembaga tinggal di mana ya? Iya benar, di Teluk Baguala, rumah dari seekor buaya yang terkenal karena keberanian dan sikapnya yang rela berkorban. Setelah dari Teluk Baguala, sekarang kita sudah sampai di perhentian berikutnya. Kira-kira ada yang tahu nggak sekarang ada di mana? Pintar! Sekarang kita ada di pantai. Pantai ini adalah tempat di mana hewan laut hidup. Para hewan laut hidup dengan damai. Mereka merasa aman dan bahagia karena ada buaya tembaga yang selalu menjaga ketenangan di laut. Buaya juga selalu bersikap ramah kepada semua hewan laut. Setiap bertemu dengan hewan laut, ia selalu menyapanya tanpa membeda-bedakan. Semua hewan laut sangat suka berteman dengan buaya. Namun di balik kedamaian dan ketenangan yang selalu mereka rasakan, ternyata ada ancaman yang muncul loh. Di sebuah goa yang menyeramkan, ada ular merah yang ditakuti oleh banyak hewan laut. Ular merah suka sekali memangsa para hewan laut, karena baginya hewan laut itu lemah. Hahaha, akulah yang paling berkuasa di sini. Hewan laut sedang berkumpul di meja bundar karena salah satu dari hewan tersebut ingin membahas hal penting. Ada apa sih? Tiba-tiba ngajak pertemuan penting. Mendekat ke sini dulu semuanya, karena kalau nggak dibahas, kita semua bisa tidak selamat. Betul. Akhirnya hewan laut itu berkumpul untuk berdiskusi. Lalu kepiting memberitahu kalau ular merah masih mengganggu dan menakuti para hewan laut. Para hewan laut pun berpikir, sampai mereka semua secara bersamaan mengatakan nama buaya tembaga. Bagaimana kalau kita minta bantuan buaya tembaga? Aku yakin dia pasti menang melawan ular merah itu. Ide bagus. Buaya tembaga pasti bisa membantu kita mengusir ular merah itu. Betul. Sekarang siapa nih yang bisa ke tempat buaya tembaga? Aku saja. Oke, hati-hati ya, Hiu. Hiu pun datang menemui buaya tembaga di Teluk Baguala dan menceritakan semua kekhawatiran yang terjadi di laut. Buaya. Ada apa? Kok panik sekali? Ular merah masih mengganggu kami, buaya. Hanya kamu yang dapat membantu kami mengusirnya. Ular merah belum tobat. Aduh, dia mah nggak akan tobat kalau nggak diajak berantem. Oke, demi kalian para hewan laut, aku akan membantu kalian mengusir ular merah karena aku cinta keadilan. Kau memang pahlawan kami. Terima kasih banyak, buaya. Itu memang sudah tugasku untuk melindungi kalian. Buaya tembaga dengan perasaan marah pun menghampiri ular merah di sebuah gua yang suram dan terasa mencekam. Hei ular, Siapa kau? Berani-beraninya kau datang ke kawasanku. akulah buaya tembaga. Aku akan melawanmu. Melawanku? Memangnya aku berbuat apa? Aku banyak mendengar dari hewan laut lain. Katanya kau masih mengganggu hewan laut dan berusaha memangsa mereka. Hahaha. Jadi kau ingin menjadi seorang pahlawan? Kau ingin menjadi pahlawan laut? Tingkahmu saja yang besar. Nanti juga kau kalah saat melawanku. Aku kan paling kuat dan berkuasa di sini. Oke, mari kita buktikan siapa yang sebenarnya lebih lemah di sini. Pertarungan besar pun dimulai. Ular besar langsung menyerang. Dia mencoba menggigit buaya tembaga. Namun buaya tembaga berhasil menghindar. Buaya tembaga membalas dengan menggigit kepala ular merah. Ular merah pun terhuyung dan kekuatannya melemah. Pada akhirnya buaya tembaga menang. Buaya tembaga pun kembali untuk menemui para hewan laut yang sudah menunggu kedatangan buaya. Sesampainya, para hewan laut pun langsung menyambut buaya dengan bahagia. Mereka bersorak-sorai atas kemenangan buaya. Aku sudah mengalahkan ular jahat itu. Sudah kuduga, kau pasti bisa mengalahkan ular jahat itu. Betul. Kemampuanmu sudah tidak diragukan lagi. Kau memang yang terbaik, buaya. Hore!
Keesokan harinya, setelah hari kemenangan buaya mengalahkan ular, semua hewan laut mempersiapkan hadiah untuk buaya sebagai tanda apresiasi kemenangan. Penyu membawakan sebuah kotak hadiah yang dihiasi pita untuk buaya tembaga. Terima kasih buaya tembaga, ini hadiah spesial untukmu dari kami semua. Wah, terima kasih semuanya. Aku senang sekali bisa membantu kalian. Ular merah itu memang pantas mendapatkannya. Kami juga senang karena kami tidak diganggu lagi dengan si ular merah. Benar tuh, sekarang kami bisa hidup dengan damai tanpa ada ular jahat yang mengganggu. Dari kisah buaya tembaga, kita belajar bahwa keberanian digunakan untuk menolong. Kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan membawakan kebahagiaan bagi banyak orang, dan sikap yang angkuh hanya akan membawa malapetaka. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada di akhir cerita yang tandanya sudah berada di akhir perjalanan kita juga. Terima kasih sudah mengikuti setiap perjalanan kita. Sampai jumpa kembali di petualangan selanjutnya.